Baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Di sini kita lihat video yang kita akan reaction ini bercaptionkan Saka Tatal akan bikin Ibtu Rudiana jadi pengangguran, ya. Wow, mantap. Di sini juga di captionkan mengenaskan Jenderal Listio Sigit tunjukkan nasib Ibtu Rudiana jadi gelandangan usai dipecat dari kepolisian. Wow, jadi Ibtu Rudiana di sini akan jadi gelandangan, ya. Ya, oke, langsung saja lah kita simak videonya sambil kita berkomentar. Oke, jadi hari ini PK hari ini Saka Tatal akan membuka mulut kotornya si Rasman, huruf cabulnya si Rasman, kemudian akan bikin Rudiana jadi pengangguran. Ya, mudah-mudahan hakim objektif. Ya. Kemudian akan bikin Rudiana jadi pengangguran. Wow. Ya, mudah-mudahan hakim objektif. Ya. Oke, kita dengar ya, guys. Sore hari ini saya akan menyampaikan kebijakan terkait dengan perkembangan terkait dengan penanganan kasus. Kita melihat bahwa ada spekulasi berita yang muncul yang kemudian tentunya ini akan berdampak terhadap Rudiana. Proses penyidikan yang sedang kita lakukan. Oleh karena itu, malam hari ini kita putuskan untuk sementara jabatannya dinonaktifkan. Wah, mantap. Oke, kita lihat ya di sini Rudiana akan jadi penganggurannya gara-gara Saka Tatal, ya. Saka Tatal akan bikin Ibtu Rudiana jadi pengangguran. Sosok ini minta kepada Kapolri agar jabatan Ibtu Rudiana dicopot dan dinonaktifkan. Nah, diketahui sebelumnya, Ibtu Rudiana selaku ayah dari Eki telah dilaporkan ke Barreskrim Polri oleh keluarga terpidana kasus Vina Cirebon. Keluarga terpidana kasus Vina Cirebon melaporkan Ibtu Rudiana terkait dugaan penganiayaan dan keterangan palsu. Ibtu Rudiana dilaporkan ke Barreskrim Polri. Herwanto yang merupakan ketua relawan sahabat polisi meminta kepada Kapolri agar Ibtu Rudiana dicopot dari jabatannya. Dikutip dari YouTube Intens Investigasi pada Selasa, tanggal 23 Juli tahun 2024, Herwanto menilai bahwa Kapolri harus mencopot jabatan Ibtu Rudiana ya, karena dia telah menjadi ya. terlapor. Kemarin kan Pak Rudiana sudah resmi dilaporkan. Kemudian saksi Dede muncul. Terkait dengan jabatan Pak Rudiana kan masih sebagai Kapolsek, kami minta supaya jabatannya dicopot, dinonaktifkan sama seperti Pak Ferdi Sambo dulu juga begitu, ujar Herwanto. Ya. Bukan Sama tanpa alasan, Herwanto meminta Kapolri agar mencopot jabatan Ibtu Rudiana untuk mencegah kemungkinan yang dapat terjadi. Bukan tanpa alasan, Herwanto meminta Kapolri agar mencopot jabatan Ibtu Rudiana untuk mencegah kemungkinan yang dapat terjadi. Herwanto menilai bahwa Ibtu Rudiana sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon masih bisa memberikan perintah dan kemungkinan memiliki senjata. Sehingga, Herwanto meminta kepada Kapolri agar mencopot jabatan Ibtu Rudiana untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Begitu dia jadi terlapor, untuk mencegah dia kan bisa memberikan perintah, sebagai posisinya sebagai Kapolsek masih bisa memberikan perintah, kata Herwanto. Ya, harus dicopot dulu. Ada ya. kemungkinan dia juga memiliki senjata kan, artinya dengan situasi seperti ini, kita minta kepada Kapolri yang pertama untuk mencopot jabatannya sebagai Kapolsek, sambungnya. Herwanto berharap agar permintaannya kepada Kapolri untuk mencopot jabatan Ibtu Rudiana bisa segera dilakukan karena situasi dan kondisi yang dinilai semakin tidak kondusif. Oke, kita dengar ya, guys. Apakah di sini Nah, Ibtu Rudiana akan untuk dicopot? mencegahnya bagaimana? Jadi saya hari ini udah masukin surat nih. Tuh. Boleh agak ke atas, Bang. Nah, siap. Ya. Tahan, Bang. Ya. Kanan, Bang. Sini, Bang. Nah, udah. Sip. Ini isinya nih ya. Nah, ini perihalnya
mohon untuk mengamankan barang bukti sitaan berupa 6 handphone dan CCTV ini. Jadi kami minta kepada Propam, ya untuk, kan Propam sudah turun juga. Nah, yang langkah pertama kami minta Propam untuk mengamankan dulu 6 handphone dengan CCTV agar jangan sampai artinya berubah dari asalnya aslinya gitu. Ya benar. Itu satu ya. Ini udah nih. Ya, Udah. Nah ini kedua nih. Nah ini kami tujukan kepada Pak Kapolri. Untuk ini karena kemarin kan Pak Rudiana sudah resmi dilaporkan nih. Kemudian juga saksi Dede muncul. Nah ini terkait dengan jabatannya Pak Rudiana kan masih aktif sebagai Kapolsek kan. Artinya kami minta supaya jabatan Kapolseknya dicopot, dinonaktifkan, sama seperti Pak Ferdi Sambo duluan begitu kan. Begitu dia jadi terlapor untuk mencegah, ya dia kan bisa memberikan perintah. Sekarang ini posisi dia sebagai Kapolsek masih bisa memberikan perintah, ya. Ada kemungkinan juga dia memiliki senjata kan. Artinya dengan situasi dan kondisi seperti ini, ya kita minta kepada Pak Kapolri yang pertama untuk mencopot jabatannya sebagai Kapolsek. Yang kedua kalau dia punya senjata, ya mohon ditarik. Nah, karena kan situasinya sekarang sudah tidak ya bisa dikatakan sudah tidak kondusif gitu kan. Jadi ini permintaan kami. Udah ya? Udah. Ibtu Rudiana sudah memunculkan dirinya ke publik. Beliau bilang, saya ini bukan menghilang, tetapi saya adalah anggota Polri yang aktif, sehingga saya harus mengikuti tata cara, prosedur, dan kebijakan-kebijakan yang telah diatur oleh institusi. Itu benar sekali. Yang dilakukan beliau adalah benar. Tetapi, institusi Polri harus berbenah. Pilihlah Pak orang-orang yang memang pantas untuk diberi jabatan, dan yang tidak pantas untuk diberi jabatan, bukan hanya karena subjektivitas, suka atau tidak suka, geng atau tidak gitu ya, dari kacamata rakyat begitu. Saya ini orang yang tidak akan menjatuhkan institusi Polri. Kita ini masyarakat Indonesia mendukung pembersihan oknum dari badan institusi Polri. Untuk kasus Vina, saya juga percaya kalau itu kecelakaan seperti yang dikatakan oleh Ibu Titin. Kecelakaannya seperti apa dan karena apa? Nah, itulah hanya Tuhan dan Rudi yang tahu. Begitu. Karena kalau memang banyak kejanggalan di tujuh tersangka dan Saka Tatal ini, artinya cerita tidak seperti itu. Ya. Atau kalau mau dipaksakan cerita itu adalah pembun-bunuhan ya. Gua nggak bisa ucapin kata-kata itu karena nanti dibanat. Maka mereka harus ditahan. Mau dicari kemana lagi? Enggak. Jadi memang ini penuh dengan dilema. Tapi saya yakin, gua kasih bocoran, kalau institusi Polri sudah tahu kebenarannya dan akan bertindak. Kak, kok jadi belain Polri? Ya iyalah, kita sikap oknum, bukan Polri, ya. Walaupun oknumnya banyak, ya udah, institusinya tidak bersalah, gitu loh. Ya. Maksud gue, Pak Rudi, selesaikanlah cerita ini, selesaikanlah drama ini, Pak Rudi, ya. Gak usahlah diwawancara di kuburan segala, Pak, ngapain sih, ya? Gitu. Saya merasa kasus ini ditunggangi. Ya, bertunggangi? Saya merasa itu. Untuk apa, Bu? Siapa yang menunggangi? Itu yang lagi kita selidiki. Nanti kalau misalnya ini kita proses, karena kan sudah saya somasi, katanya ngapain sama si minta maaf, ya? Berarti hari Rabu akan kita laporkan. Baik. Dan dari nanti penyidikan baru ketahuan dalangnya siapa. Menurut Ibu, yang menunggangi inilah kemudian yang menyuruh Dede untuk buka suara setelah 8 tahun. Iya. Siapa yang diuntungkan, Bu, sebenarnya? Ya, saya sudah ini? Tujuannya apa saya nggak mau mengira-ngira ya. Tapi yang jelas, kalau semuanya punya lawyer kan, semuanya nggak ngajuin PK. Baru sekarang PK rame-rame. Dan novumnya laporan polisi. Kan nggak bisa. Novum itu adalah fakta yang terselip, yang tidak terungkap pada saat itu, bukan fakta yang dibikin baru ya. Yang mana fakta itu sangat bisa merubah keadaan. Tapi kan ini faktanya bikin laporan polisi, ngelaporin Ibnu. Kenapa nggak dari dulu? Kalau dibilang, oh saya dulu miskin, saya nggak mampu. Loh, sekarang berarti ada yang kaya dong. Berarti ada duit dong. Ya kan, ini logika ya, itu bodoh saja ya.
Tapi pada saat itu kan ada lawyer yang berjuang. Saya lihat pejuang-pejuang sakaratul maut juga. Kenapa waktu itu tidak seperti ini? Yang penting bagi saya, ini sesuatu yang sangat terencana, membuat framing, memberikan ujaran kebencian kepada Ibnu Rudiana. Ibu juga mengira bahwa upaya untuk mengajukan PK pra terpidana termasuk ini bagian dari skenario yang menunggangi. Seperti itu, Bu? Iya. Baik. Waduh, Elsa ya kan. Yalah, sekarang banyak pengacara karena apa, banyak yang kasihan sama Saka Tatal ya kan. Dulu ya nggak viral seperti ini ya kan. Itu aja nggak bisa mikir ya. Oke guys, nah jadi di sini ya mungkin saja ya, kemungkinan ya Ibtu Rudiana akan menjadi gembel setelah Saka Tatal menang ya, daripada PK-nya Saka Tatal nanti. Mungkin kemungkinan Ibtu Rudiana akan dicopot ya, dan ya nggak ada kerjaan lagi ya kan. Waduh, jadi semakin hari semakin terang benderang juga lah ya kasus ini. Tapi kita tunggu Aib, ada kabar-kabarnya juga ya. Kalau Aib ingin beri kesaksian yang sebenar-benarnya ataupun jujur ya kan. Nanti kita tunggu videonya ya guys. Nanti mungkin kalau saya sudah siapkan videonya, kita lengkapkan videonya, nanti kita akan reaction juga ya tentang Aib yang akan muncul dan berkata jujur ya setelah dibujuk oleh ayahnya. Oke, nah jadi mantap ya kan guys. Semoga aja lah Aib ya. Kita doakan Aib supaya berani berkata jujur apa adanya, dan biar netizen tidak membuli ataupun ya memaki-maki Aib juga ya kan. Kalau Aib sudah berkata jujur, aku yakin netizen ya kan, netizen ini maha pemaaf ya, maha pengampun ya kan. Jadi pastilah ya kan, kalau sudah berkata jujur Aib ya, Aib sudah berkata jujur, maka netizen pasti akan memaafkan Aib ya kan. Oke, jadi itu sajalah ya untuk video kali ini guys. Apa pendapat kalian? Coba silahkan komentar di bawah, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.